Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kembali hadir di dalam doa pagi hari ini. Kita mau menghampiri Allah kita bersama-sama. Di hadapan hadiratnya kita mau datang, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah kita. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa, di mana kami boleh ada sebagaimana ada. Itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kebaikan-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang indah baik yang Kau jadikan berikan buat hidup kami. Dan kami mau memasuki hari ini bersama dengan-Mu. Kami minta penjagaan pemeliharaan Tuhan malaikat surgawi bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama dengan kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, mari bawa ucapan syukur kita. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Yes. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk, mari kita datang ke hadapan hadirat-Nya dengan nyanyian syukur kita. Yes, dan sembah persembahkan, amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, Tuhan Kau baik, amin. Ku tersungkur dan sembah-Mu, persembahkan, amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan, katakan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
katakan selamanya. Amin. Selamanya, oh, ku bawa korban syukur. Mari mengucap syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari puji sembah. Haleluya. Bawa ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Kami bersyukur buat kebaikan Allah kami. Besarlah setia-Mu Tuhan. Besarlah Allah kami. Sempurna pekerjaan-Mu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan hadirat-Nya pagi hari ini. Bawa kerinduan kita, bawa ucapan syukur kita. Oh, bagi Dia segala puji hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Berjalan bersama kami Tuhan, pegang tangan kami, topang hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menghampiri Engkau. Terima kasih buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu pulihkanku. Amin. Anugerah-Mu pulihkanku, lebih dari segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu pulihkanku. Amin. Anugerah-Mu pulihkanku, lebih dari segalanya. Sama-sama katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Yes, amin. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyikan. Nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu
menyembah-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku lebih dari segalanya. Sama-sama sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih setianya. Yes, besar tiada ternilai Tuhan. Amin. Anugerah-Mu pulihkanku. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Amin. Sama-sama katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Ku nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah. Mari angkat iman-Mu di hadapannya. Katakan bersama, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Yes, amin Tuhan. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar hidupku Tuhan, biar hidupku selalu menyembah. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Terus Engkau beracara dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memimpin kami, menuntun kami. Biar apa yang kami lakukan berkenan, menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biar kebenaran itu memerdekakan hidup kami, menjadi kekuatan terang bagi jalan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, biarlah pagi ini merupakan pagi yang menyegarkan jiwa kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami sehari-hari, Bapa di surga, kami percaya program doa pagi ini bukan kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang membimbing kami. Biarlah sebelum kami mulai hari kami ini, Engkau berikan kami pesan-pesan untuk menghadapi hari demi hari. Mohon pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, kembali pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang pastinya memberkati kita semua. Ya. Jadi, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini? Banyak orang mengerti kalimat ini, tetapi sayang belum tepat sebagian. Nah, biarlah pagi ini kita diingatkan supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Saya bacakan dahulu satu nas Alkitab ya. Kita ambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, Saudara. Saya bacakan.
percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, di dunia ini ada banyak orang yang biasanya masih muda dan sukses, lalu merasa percaya dirinya tinggi sekali. Ya, nah, ayat ini mengingatkan kita alangkah baiknya kalau selagi muda pun sudah mengerti firman Tuhan, sehingga nanti kalau ternyata itu jatuh tidak terlalu sakit, saudara. Ya, di Amsal ini kan ditulis oleh orang yang sangat berhikmat. Nah, makanya percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Ya, kita pakai pikiran, tapi jangan mengandalkan pikiran sendiri. Harus semua yang ada dalam pikiran kita, logika kita, rasio kita ini harus ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita harus akui Dia dalam segala tingkah laku kita. Maka firman Tuhan berkata, Ia akan meluruskan jalan. Hal ini, nas ini sengaja saya pilih di pagi hari ini. Sehingga kita, kan biasanya begini, saudara. Di pagi hari itu kita sudah mau merencanakan nanti seharian ini mengerjakan apa saja. Ada pekerjaan, ada keluarga, ada keputusan-keputusan baik yang kecil maupun yang besar harus diambil. Persoalan yang kemarin belum selesai. Lalu bagaimana? Ya. Alkitab mengingatkan kita bahwa keberhasilan hidup kita itu bukan hanya karena hasil rencana kita sendiri. Ya. Ada campur tangan Tuhan. Makanya kita harus taat kepada Tuhan. Makanya kita harus mengerti untuk apa hidup ini. Kehendak Tuhan dalam hidupku itu apa yang harus kita lakukan. Jangan pakai pikiran diri sendiri. Tanya Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan selama aku hidup ini. Kalau aku mengalami hidup sampai hari ini, apa yang harus diperbaiki lagi Tuhan? Tanya Tuhan, saudara. Ya, jadi Tuhan meminta kita untuk percaya saja kepadanya dengan segenap hati, bukan sebagian loh ya. Tapi hal itu juga bukan berarti lalu kita lalu pasif. Semua terserah Tuhan. Bukan itu artinya. Kita mengandalkan Tuhan artinya. Apa Tuhan yang ingin Tuhan aku lakukan? Pasti kulakukan. Terserah Tuhan. Nah, jadi bagian kita itu kita lakukan se-efisien dan se-efektif mungkin. Tapi dengan hikmatnya Tuhan. Bukan hanya dengan hikmatnya kita sendiri. Jadi kita mengandalkan hikmat Tuhan, tapi tenaganya kita yang bekerja sesuai hikmatnya Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kan begitu ya. Jadi ketika dikatakan kita mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dan Dia berjanji meluruskan, itu artinya perjalanan itu tidak langsung lurus gampang gitu, tidak. Artinya justru kita sebaliknya kita akan berjuang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka akan lurus. Karena itu hikmatnya Tuhan, bukan hikmat kita. Itulah sebabnya saya sarankan untuk kita semua belajar firman Tuhan atau Alkitab itu tidak gampang. Harus tekun setiap hari, setiap pagi, mendengarkan renungan, khotbah, renungan malam, baca Alkitab sendiri, periksa konteksnya. Kan begitu, lakukan. Kan yang penting dilakukan juga. Ya. Jadi kalau kita selama ini keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan rasio kita saja, mari kita belajar sekarang. Mestinya kita juga tanya Tuhan. Mestinya kita memiliki kepekaan, apakah yang kulakukan ini berkenan bagi Tuhan atau tidak. Begitu harusnya. Pagi ini adalah waktu yang tepat, saudara, untuk memulai hari dengan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan.
Jadi sebelum kita memulai hari ini, belajarlah Tuhan, segala persoalanku, segala pekerjaanku akan kulakukan sebaik-baiknya. Tapi tolong aku mengerti Tuhan bagaimana melakukannya. Berikan aku hikmat supaya aku bijaksana melakukan segala sesuatunya dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran, saudara. Ya, jadi itulah sebabnya kalau pagi ini kita harus mengucap syukur juga, sebab kita diajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Jadi ada dua bagian memang, saudara. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita kerjakan sebaik mungkin yang bagian kita, nanti Tuhan yang meluruskan jalan kita. Tapi kita jangan pakai pikiran diri sendiri, harus di dalam koridor kehendak Tuhan. Begitu ya saudara ya. Jadi saudara belajar hari ini, di pagi ini, sebelum memulai segala kegiatan sepanjang hari ini, coba saudara tulis apa saja yang mesti dilakukan, yang sesuai kehendak Tuhan. Kalau aku lakukan ini, pasti Tuhan suka. Nah, yang gak jelas itu harus dicari solusinya. Jangan pakai hikmat sendiri juga, ya. Ini memang agak sulit. Makanya kita perlu mengasah diri terus, supaya kita peka, mengerti kehendak Tuhan dan memiliki kepekaan. Kepekaan akan kehendak Tuhan Yesus. Kepekaan akan pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan karena maunya kita sendiri. Begitu ya, saudara. Selamat menghadapi hari-hari yang penuh perjuangan ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami tidak boleh mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih kalau kami setiap pagi juga diajar kebenaran seperti ini. Biarlah kami mulai belajar menyerahkan hidup kami kepada kehendak Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.